berpikir untuk menghasilkan uang itu dari program. Kita bingung itu ngaturnya tuh harus seperti apa gitu kan. Kita butuh peran-peran pemuda yang seperti itu. Desa Taman Sari kan lebih ke apa ya? Kalau bicara potensi itu wisata ya. Sebenarnya wisata. Ada wisata alam, wisata air, dan wisata lainnya gitu. Nah, kemarin sempat diskusi bagaimana pengelolaan wisata-wisata ini bisa dikelola oleh Karang Taruna. Gitu. Oleh Karang Taruna. Nah, sistemnya nanti kita belum tahu nih harus seperti apa, karena kita kan harus koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait. Ya, kan di sana banyak, kalau berbicara wisata kita dengan Taman Nasional kan gitu, di situ ada apa namanya Sungai Citiis ya yang sempat viral juga, rame dulu kan, banyak dikunjungi orang, cuman memang ya belum jelas segala sesuatunya gitu kan, makanya harus dipersiapkan. Ya harus dipersiapkan, ada pelarangan juga dari Taman Nasional waktu itu dibubarkan kan pas COVID gitu, pas COVID mereka liburan lah anggap. Ya, tempat wisata banyak ditutup, akhirnya pada datang nih Citiis nih, karena memang potensi airnya bagus. Sampai motor tuh lebih dari per hari itu 200 sampai 500 motor waktu itu. Parkir di mana itu, di jero? Di jero parkir. Asli ya, parkir pokoknya mah tukang parkir ada. Gitu. Aduh, luar biasa. Dan itu waktu itu juga muncul isu-isu bahwa itu Karang Taruna yang kelola yang ngebuka itu gitu. Muncul isu. Tapi itu sebenarnya potensi ya, Kang ya? Potensi. Kalau saya bilang itu potensi wisata. Cuman memang kita belum paham dan kita belum tahu harus bagaimana nih gitu kan. Kan kita juga tidak mau sembarangan gitu ya untuk datang, karena itu memang bukan apa ya? Bukan asetnya desa juga, bukan secara bukan umum ini, iya bukan umum, karena memang kawasan Taman Nasional kalau berbicara Citiis gitu ya, dengan tempat-tempat yang lain juga gitu. Terus Kang, kan bukan hanya Karang Taruna ya, kalau saya lihat nih sekarang ini banyak organisasi oknum organisasi yang mereka itu hidup di program, ya kan, hidup di program. Terus memanfaatkan program itu menjadi jalan hidup dia. Nah itu menurut Akang gimana tuh? Jangan sampai Karang Taruna dari mulai tingkat nasional sampai ke desa seperti itu lah. Ada pesan nggak tuh? Kalau seperti itu, memang apa ya? Bisa saya katakan kebanyakan, tapi tidak semua. Tidak semua. Susahnya itu ya itu. Kenapa desa bukan tidak bisa menggali potensi ya? Desa bisa menggali potensi dan sebagainya. Bahkan bisa dilaksanakan dengan bermacam program gitu. Tapi terkadang memang kita berbicara oknum ini mah ya, bukan ininya. Hampir semua lembaga lah gitu. Kita berbicara oknum. Kebanyakan, tapi tidak semua. Kebanyakan memang mereka itu terkadang mereka itu apa ya? Berpikir untuk menghasilkan uang itu dari program, bukan berpikir bagaimana supaya bisa menghasilkan uang ini dari hasil program yang dijalankan. Betul. Terkadang seperti itu gitu, tapi tidak semua gitu. Kebanyakannya seperti itu. Nah, ini nih yang sedang kita yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita ini juga, supaya bisa melek lah gitu, bisa melek ketika kita berbicara program dan yang nantinya sifatnya komersil, di situ ada keuntungan, di situ ada laba gitu. Kalau kita berbicara masalah pemerintahan desa kan tidak ada lagi yang desa inginkan, itu hanya PADES. Betul. Kalau sifatnya komersil. Iya, betul. PADES ini Desa Taman Sari sampai saat ini masih nol kan? Sakit ya? Pukul kata gitu. Terus. Gitu. Nah, PADES. Nah, ketika berbicara program, entah itu program dari pusat, program dari provinsi, kabupaten ataupun desa, kita tuh berharap kan seperti itu gitu.
program ini gitu. Program komersial. Program komersil ya, program komersil ini. Program komersil ini kan bisa ada feedback, tapi kan secara sistem kita bingung gitu ngaturnya tuh harus seperti apa gitu kan, harus seperti apa. Makanya kemarin sempat beberapa kali diskusi dengan BUMDes, dengan Karang Taruna, ya salah satu jalannya hasil diskusi kemarin itu ya tetap harus nanti kembali lagi ke BUMDes. Entah sistemnya seperti apa, caranya seperti apa gitu kan. Ketika ada yang sifatnya komersil itu ya kita dengan BUMDes nih. Nah, nanti BUMDes yang mungkin memberikan pendampingan, memberikan pengelolaan ataupun apalah gitu yang akhirnya nanti ada keuntungan untuk BUMDes nih. Betul. Nah, ketika BUMDes sudah untung, nah otomatis kan di situ akan ada pembagian nih PADes untuk PADes. Nah, itu memang ketentuannya seperti itu kan. Dari keuntungan BUMDes ini, misalkan PADes sekian persen. Nah, gitu. Jadi kemarin kita sempat diskusi ya seperti itu. Yang mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ini bisa berjalan dan berharap sih tahun depan Taman Sari sudah ada PADes. Luar biasa. Berharapnya gitu. Amin. Berharapnya mudah-mudahan insya Allah. Tapi kan gini Kang, walaupun yang saya lihat ya, sebenarnya BUMDes dan Karang Taruna ini bisa jalan seiringan yang Kakang bilang tadi. Karang Taruna sebagai lembaga kepemudaan desa, ya kan, BUMDes sebagai lembaga komersil milik desa, badan usaha kan. Badan usaha milik desa. Sehingga kolaborasi dua lembaga ini sangat mumpuni lah untuk bisa mengelola potensi-potensi wilayah. Betul. Nah, cuman nih kadang-kadang tadi tuh balik deh banyaknya orang-orang yang hidup di program, bukan menghidupi program dan dirinya gitu. Seharusnya kan programnya sukses, dianya juga ikut hidup kan gitu. Nah, kalimat Akang tadi menarik. Kadang-kadang memang berarti yang harus ditekankan adalah sumber daya manusia yang tadi teh ya, yang siap banting, yang amanah. Eta gitu. Pas gitu. Anu daek gawe capek. Eta. Gitu. Lain teu gawe capek, lain teu kapake, gawe capek, lain teu hasil, tapi menunda hasil dari kerja keras kan gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya nanti ketika memang program ini sudah menghasilkan kan, nah dari hasil program ini teh outputnya naon ya kan gitu. Nah, itu yang kita ambil keuntungan, entah itu secara komersil ataupun non komersilnya. Nah, gitu. Sejauh ini tadi kan ngomongin Karang Taruna nih, BUMDes sendiri gimana nih? Apa nih yang sudah dikelola potensi? BUMDes teh baru ada pergantian lagi ya untuk pelaksana operasionalnya. Baru bulan kemarin ada pergantian dan sekarang mereka lagi menyusun program yang akan mereka laksanakan. Tenang, aman. Mereka tetap akan fokus ke wisata. Berdasarkan musyawarah kemarin dia itu fokus wisata, perdagangan dan apalah gitu. Dia Setu di Setu. Oh, di Setu. Di Setu nanti di Setu akan membuat apa namanya? Keramba. Resto. Wah, mantap resto. Gratis jika namun podcast didinya maksudnya. Diukna mah gratis. Daharna mayar. PAD. Soalnya kan ada bahan-bahan yang harus dibeli juga gitu. Nah, itu paling utama. Nah, kadang-kadang masyarakat umumnya berpikir usaha BUMDes itu adalah usaha kepala desa. Padahal bukan. Iya kan? Iya. BUMDes itu adalah usaha desa. Ai desa teh saha? Pan lain kepala desa unggul. Masyarakat desa. Gitu ya. Nah, itu kan kebanyakan kayak gitu, Kang. Nah, itu apresiasi banget sih sebenarnya. Langkah-langkah BUMDes. Bahkan saya sempat berpikir 2019 ya kan, BUMDes itu mati dari mulai terbitnya Undang-Undang Desa nomor 6 ya 2014. Di situ kan BUMDes disebutkan digaung-gaungkan akan menciptakan ekonomi desa luar biasa. Mati suri itu kan. Benar. Nah, dengan saya ngedengar Taman Sari sudah mulai membangun ya BUMDesnya yang tadinya mungkin 2020 ke belakang saya anggap BUMDes mati suri lah. Tadi saya nanya ke Akang menang ya? Oh, boleh ya tuh. Menurut Akang nih. Ketika BUMDes ini berjalan dan mereka menciptakan unit-unit usaha. Contoh misalkan di unit usaha wisata ya. Wisata. Nah, bisa tidak Karang Taruna ini menjadi pengelola subunit usaha BUMDes? Oh iya bisa. Kan Karang Taruna hanya dilarang untuk menjadi
kepengurusan di dalam BUMDes secara struktural. Nah, berarti Gitu kan? Berarti kan langkah-langkah pemerintah desa untuk berkolaborasi nih ya antara BUMDes, Karang Taruna dan lembaga lainnya juga gitu. Berarti sudah tepat gitu ya? Oh, tepat atuh. Kan tadi saya bilang dua lembaga ini potensial kan. Potensial yang satu menciptakan siklus kepercayadirian para pemuda. Yang satu lagi menciptakan siklus kepercayadirian usaha sebagai entrepreneur kan gitu. Nah, kalau dua hal ini digabungkan, semangatnya seorang pemuda dengan semangatnya usaha, luar biasa. Bahkan mungkin muncak Pak Bung Karno mah tadi teh ya, berikan saya 10 pemuda, ya kan, akan kuguncangkan dunia. Jadi cukup 10 orang aja kayaknya pemudanya. 10 orang. Nah, tambah lagi kan sekarang banyak kan para entrepreneur ya, orang pengusaha itu muda-muda. Ya kan? Kalau di nasional Bang Erick Thohir, ya kan, terus ada Bang yang terkenal Sandiaga, ya kan, terus banyaklah para senior yang munculnya dari pemuda. Terus camat juga sekarang kan banyak yang muda, ya kan? Camat muda, kepala desa muda gitu kan. Nah, ini adalah wujud kita menghadapi bonus demografi 100 tahunnya Indonesia. Nah, kalau itu tidak dipersiapkan dari pemuda, kan kuncinya di pemuda bonus demografi. Bagaimana nanti akhirnya di masa depan 100 tahun Indonesia ini pemuda itu menjadi pendobrak baik itu ekonomi, sosial, budaya, kebersiapan Indonesia menghadapi ekonomi eksklusif di masa depan, menghadapi persaingan usaha di global gitu. Mantap. Doakeun we ya. Pemuda-pemuda di Desa Taman Sari ya memang satujuan, sapisi samisi jeung pemerintah desa. Betul. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat ya, dulu itu saya sih nu percaya karena Gojek. Nu percaya. Gojek itu dari mulai SMS, ya kan. Tapi Nadiem Makarim ini membangun sedikit demi sedikit. Semangatnya apa? Ingat Kang, yang saya tadi bilang ya, maaf, bahwa teman-teman yang berhasil saat ini, orang-orang pengusaha yang berhasil saat ini adalah menyatukan semangat pemuda dengan semangat usaha. Dihijikan ke manehna, maka terciptalah gitu siklus usaha. Bisa menghidupi semua orang sekarang. Betul. Intinya gitu. Kena kesejahteraan kan? Kesejahteraan. Atau pemuda mun pagaweana sare dong. Sih. Pak, datang ke berarti saya salah. Keur ngora saya loba ting sare. Tapi ngorakene. Berarti masih ada hak untuk menjadi warga Karang Taruna ya? Warga Karang Taruna. Oke, siap berarti. Umur masih muda. Warga Karang Taruna. 45 tahun kan ya kalau nggak salah 45 ya? 45 tahun. Maksimal. Luar biasa. Tapi gitu Kang, inti nama mudah-mudahan sukses terus lah. Amin. Sukses terus. Amin. Segala hajatnya dilancarkan. Amin. Allah. Amin. Jadi jangan sampai tadi umur kita ini menjadi sia-sia. Eta benar. Berbanyaklah berbuat apapun gitu. Benar, eta. Arek buruk. Yang bermanfaat. Ya, maksudnya arek buruk, arek baik gitu kan, tapi bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Eta cek Pak Kades ta. Orang ngadenge itu Pak Kades nama. Terakhir deh, saya minta quotes dari Akang. Maksudnya quotes buat generasi muda atau buat bangsa ini deh. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Saya lain ahli nanya kata-kata bijak. Iya. Tapi inti namanya yang memang segala sesuatu juga kan berawal dari pemuda gitu ya. Semangatnya pemuda gitu kan, keberaniannya pemuda. Semangat dalam artian ya ketika melakukan hal yang positif, hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya, yang bisa menguntungkan wilayahnya, ya harus dilaksanakan gitu. Terus ketika berbicara memang mudah kan? Ya, banyak pemuda yang pandai, yang pinter, yang idealis pandai berbicara, berretorika tuh banyak di Desa Taman Sari pun banyak. Tetapi aksi, prakteknya. Nah, yang kita butuhkan itu sekarang bagaimana untuk membangun Desa Taman Sari supaya lebih maju, supaya masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Kita butuh peran-peran pemuda yang seperti itu, yang berani, yang semangat gitu untuk membangun dan mau untuk berkontribusi membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang tujuannya memang untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa.
Itu. Mudah-mudahan. Amin. Atur nuhun Kang. Sami